how he's done it over the years, presenting himself as arguably one of the best players ever to play this game, and as far as a striker, he just consistently scores goals. And he's doing that so far this season as well, with 4 goals. He's had 2-goal games, the first 2 games in qualifying. It is Portugal with Ronaldo in white, with the green and red trim. Iceland at home will be in blue. Iceland has done great at home. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan baru saja saya melihat-lihat seorang Cristiano Ronaldo, luar biasa ya. 38 tahun saat ini tapi fisiknya oke sekali. Ya, ini ketika dia mempersiapkan diri menghadapi Islandia pada Rabu yang lalu di kualifikasi Euro pada 2024, di mana tim nasional Portugal itu berada di grup J dan saat ini sedang memimpin klasmen di atas Slovakia, dan mereka tidak terkalahkan dengan 12 poin. 4 kali main, 4 kali menang. Dan Ronaldo bertekad untuk membawa Portugal itu lolos langsung ke putaran final 2024 di Jerman. Nah, berbicara tentang Cristiano Ronaldo ini, ya kita tahu bersama bahwa pemain yang satu ini yang juga pernah ke Indonesia ya, pasca tsunami di Aceh, dan dia mengunjungi Aceh, juga penanaman tanaman mangrove ya. Dan luar biasa pemain Portugal ini, dia akan ke Indonesia lagi. Dan ini kabar baik ya, dari PSSI lewat Pak Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali sudah mengatakan bahwa Federasi Sepak Bola Portugal merespon dengan baik bagaimana tawaran Indonesia untuk bertanding di FIFA Matchday pada tahun depan. Dan Portugal menyatakan siap menghadapi tim asuhan Sintayong. Pertarungannya itu sendiri akan ditentukan apakah setelah Euro 2024 atau sebelum Euro. Kan di FIFA Matchday itu ada di Maret, ada di Juni, kemudian ada September, ada di Oktober dan November. Jadi bisa dilihat kalau di Juni itu tidak bisa karena mempersiapkan diri ikut di Euro tentunya. Paling tidak ambil di Maret untuk persiapan. Jika Portugal, saya yakin Portugal akan lolos dari grup J untuk menuju Jerman, dan mereka butuh untuk pemanasan memang. Bisa saja mereka ke Indonesia untuk bertanding dengan timnas senior kita, atau setelah Euro pada bulan September ada FIFA Matchday bisa didatangkan. Tinggal semuanya diatur oleh PSSI, kesepakatan bersama dengan Federasi Sepak Bola Portugal. Yang paling pasti PSSI sudah mengirim surat semua, komunikasi sudah terjalin dengan baik ke tim-tim besar. Dan ini juga yang diinginkan oleh Presiden Jokowi terhadap Erick Thohir, harus mendatangkan tim-tim bagus. Ini sekalian uji mental dan juga uji nyali bagi tim nasional kita setelah Jokowi melihat penampilan yang oke bagi tim nasional saat menghadapi Argentina di GBK 19 Juni yang lalu, di mana kita memang kalah 0-2, tapi di mata Presiden baik ya, sehingga dia bisa memuji penampilan pasukan STY, dan Erick akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Jokowi tentunya. Dan tahun depan itu ada penawaran sudah dikirim, ada 4 tim sesuai yang dikatakan Ketua Umum. Selain Portugal ada Brasil, Maroko, dan Rusia, tapi yang paling serius adalah yang sudah balas siap Portugal, dan Portugal diyakini akan datang pada tahun depan setelah Argentina tidak membawa Messi dalam kunjungan tur Asia dari Beijing ke Jakarta. Dan sekarang Portugal ya akan datang, dan diharapkan Ronaldo ikut bersama sebelum dia pensiun ya, karena ini yang diharapkan oleh Zainuddin Amali dan juga mungkin Pak Erick, bahwa Portugal harus datang dan Ronaldo ada, dan saya yakin Ronaldo akan tiba karena dia pernah ke Indonesia ya, dan dia mencintai Indonesia. Bahkan ketika Indonesia melawan Palestina ya, di Gelora Bung Tomo pada 14 Juni yang lalu, dia ikut memberikan komentar melihat atmosfer yang luar biasa di Gelora Bung Tomo dengan penonton yang baik sekali ya, untuk mendukung tim nasional, dan dia memuji ya penonton Indonesia ini di dalam membakar semangat tim nasional kita bertanding, dan suatu hal yang sangat baik. Dan kalau Ronaldo datang, tentunya bagi para penggemar Ronaldo akan menyambut dengan luar biasa.
pemain yang pernah berada di MU ini, di Real Madrid, di Juventus, di 3 liga besar Eropa. Sebelum saat ini dia berlabuh di Al Nassr di Liga Arab, dan dia sudah mencetak 14 gol kalau nggak salah saat ini dalam 16 pertandingan bersama dengan Al Nassr. Dan Ronaldo ketika dalam gambar yang tadi saya tayangkan itu menghadapi Islandia menang 1-0 ya di kandang lawan. Portugal tampil luar biasa, dan gol itu diciptakan oleh Cristiano Ronaldo pada penghujung laga ya. 1 menit sebelum babak normal itu selesai, tepatnya di menit 89. Dia menentukan 3 poin krusial bagi Portugal saat menghadapi tuan rumah Islandia, dan mengangkat Portugal itu memimpin klasemen dengan tidak terkalahkan sejauh ini. Laga melawan Islandia itu menjadi pencapaian yang luar biasa bagi CR7 dengan caps dia yang mencapai 200 ya, menembus angka 200 ini dalam sejarah Portugal sebagai pemain pertama yang bisa melakukan itu, dan dia sejauh ini sudah mencetak 123 gol dari 200 caps yang dibuat oleh CR7. Fantastis memang. Dan kalau bicara di kualifikasi Euro, dia sudah bermain 4 kali yang saya bilang tadi, dan menjadi top skor sementara untuk negaranya dengan 5 gol yang dia buat. Jadi alangkah gembiranya bagi penonton-penonton Indonesia ya, penggemar sepak bola Indonesia, terutama tim nasional, ketika akan menerima Cristiano Ronaldo pada tahun depan, di mana dia akan datang bersama dengan tim nasional. Tentunya dia tidak akan mengecewakan publik Indonesia, ya, seperti yang dilakukan oleh Messi yang tidak datang setelah bermain melawan Australia, dan Messi langsung pulang dengan alasan berlibur bersama 2 rekannya, Di Maria dan juga Otamendi. Tapi Ronaldo, saya pikir punya kesan tersendiri ya, ketika dia datang ke Indonesia dan dia kembali ke negaranya, sehingga ketika Indonesia mengundang Portugal untuk bertanding dalam FIFA Matchday nanti, dia akan ikut. Ya, memang disinyalir dia akan pensiun, tapi saya pikir tidak. Dia akan terus bersama dengan Portugal. Dia menjadi ikon yang sangat penting. Oleh sebab itu memang mesti ada perjanjian yang baik di antara kedua negara, antara Indonesia dan Portugal, dan ini sudah diupayakan oleh Duta Besar Indonesia ya yang ada di Portugal untuk menjalin komunikasi yang intens juga dengan PSSI-nya, dan mereka menyambut dengan baik bahwa siap untuk datang ke Jakarta bermain mungkin di GBK dalam FIFA Matchday. Tinggal Indonesia menentukan siapa lawan lainnya selain tim kuat seperti Portugal, yang saya pikir masuk di antara 15 besar dunia ya, luar biasa ini untuk peringkat ranking FIFA, sehingga kita akan mendapatkan lawan yang pasti akan ditonton ribuan atau puluhan ribu penonton jika bermain di Gelora Bung Karno dalam FIFA Matchday. Ini suatu hal yang baik, suatu kabar yang bagus tentunya buat penggemar sepak bola Indonesia, bahwa lagi-lagi setelah Argentina, sekarang Portugal, dan next setelah Portugal, karena tiap tahun satu pertandingan besar yang akan diupayakan oleh Erick Thohir. Bahkan mungkin pada 2025 bisa aja Brasil. Dan ini memang baik setelah Argentina sebagai wakil dari Amerika Selatan yang datang, sekarang bergeser ke Eropa. Ya, tentunya tidak lagi dengan Brasil yang sama-sama dari Amerika Latin. PSSI memilih adalah wakil dari Eropa. Tadinya kan ada selain Portugal dari Eropa juga ada Rusia, tapi lebih bagus dengan nama besar adalah Portugal, sehingga ini dari Eropa. Dan mungkin pada next lagi Maroko yang sudah menyatakan siap juga untuk bisa bermain bersama tim nasional. Karena Maroko kita tahu membuat sensasi yang luar biasa di Qatar ya. Ini luar biasa sekali penampilan Maroko, bisa menembus semifinal, dan mereka siap untuk datang ke Indonesia juga. Jadi memang banyak. Setelah Maroko mungkin baru pada 2026 bisa Brasil yang akan datang. Jadi memang ada 4 tim besar ini yang sudah dijanjikan oleh Ketua Umum yang bisa datang. Top ya. Tapi kita tahun depan akan menyaksikan Ronaldo sebelum katanya dia akan pensiun gantung sepatu bersama dengan Portugal. Namun dia akan bisa
mempertontonkan kebolehan dia ya dalam hal gocekan dia. Ya, masih cepat di usia 38 tahun Ronaldo, dan dia akan menghibur publik Indonesia bersama dengan Portugal. Jadi tidak diragukan lagi karena dia itu sudah pernah ke Indonesia. Ini orang yang sangat sosial sekali, bagus sekali ya. Ya bisa diundang, ya, tidak sombong ya seorang Ronaldo, dan pasti saya meyakinkan ketika Portugal siap maka CR7 ada di dalamnya, dan bagus-bagus Bernardo Silva ya yang sekarang bermain di City, Ruben Dias yang juga ada di City, bagus, Diogo Jota yang ada di Liverpool. Jadi pemain-pemain yang mantap yang akan kita saksikan untuk bermain dengan Jordi Amat, Mark Klok, Elkan Bagot, di dalamnya Asnawi Mangku Alam ya, sebagai kapten, ya, Pratama Arhan. Nah, ini yang kita nantikan bersama pada tahun depan. Jadi saya pikir PSSI sudah bekerja keras ya untuk bisa meningkatkan kualitas tim nasional, memilih lawan-lawan yang baik, tapi juga ada memilih lawan-lawan yang bisa kita mendapatkan poin. Karena kalau dari misalnya ada 8 laga FIFA Matchday, ya mungkin 7 yang disiapkan oleh PSSI untuk bisa meraih poin untuk peringkat FIFA, dan ada 1 tim yang kuat untuk uji nyali kita bertanding sekaligus menambah mental pengalaman kita bermain dengan tim-tim besar seperti yang sudah kita alami kemarin Argentina, dan sekarang adalah Seleção das Quinas, itu julukan buat tim Portugal. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, dan silakan Anda berkomentar bagaimana dengan rencana PSSI mendatangkan Portugal dan Ronaldo tentunya yang akan menggoyang Stadion GBK di Senayan. Ciao.